Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lorenzo Mainblude dengan NIM 220611020264. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai laporan sistem penghargaan untuk pemenuhan tugas sistem pengendalian manajemen kelas 4B8 dengan dosen pengampu si Dr. Magdalene Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Nah, balance yang pertama yang akan saya bahas mengenai balance scorecard konsep, evolusi perkembangan, dan dampak terhadap desain SPPM. Balance Scorecard merupakan hasil eksperimen di USA. Pada awal perkembangannya, eksperimen tersebut bertujuan untuk mendongkrak kinerja eksekutif dengan memperluas ukuran kinerja eksekutif kepada perspektif non-keuangan. Pada tahap perkembangan implementasi selanjutnya, Balance Scorecard telah dimanfaatkan sebagai inti sistem pengendalian manajemen strategik yang diterapkan dalam setiap tahap sistem pengendalian manajemen tersebut. Keberhasilan pengimplementasian Balance Scorecard kepada semua tahap sistem manajemen strategik tersebut ditandai dengan peningkatan signifikan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Pada tahap perkembangannya saat ini, Balance Scorecard telah dimanfaatkan sebagai sistem terpadu pengelolaan kinerja personal. Pada tahap perkembangan ini, Balance Scorecard dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas perencanaan strategik dan sekaligus sebagai basis sistem terpadu pengelolaan kinerja seluruh personel perusahaan. Balance Scorecard berdampak terhadap desain struktur SPPM. Balance Scorecard juga meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja personal sehingga sistem penghargaan berbasis kinerja dapat didesain untuk memacu usaha personal dalam menghasilkan kinerja luar biasa. Balance Scorecard juga meningkatkan kualitas perencanaan sehingga menjanjikan dihasilkannya good result. Yang kedua ada sistem penghargaan berbasis kinerja. Nah, di dalam manajemen tradisional, fungsi utama manajemen adalah melipat gandakan kemampuan aktiva atau yang biasa disebut dengan aset untuk menghasilkan laba. Hal ini tercermin dari ukuran kinerja perusahaan yang banyak digunakan sampai dengan sekarang. Proses pemberian penghargaan berbasis kinerja dapat dilaksanakan dengan menggunakan suatu pola, rangka konseptual. Proses pemberian penghargaan berbasis kinerja terdiri atas 5 langkah utama. Yang pertama ada penetapan kinerja yang hendak diwujudkan oleh organisasi. Yang kedua ada penetapan peran dan kompetensi inti untuk mewujudkan peran tersebut. Yang ketiga ada penetapan sistem penghargaan berbasis kerja. Yang keempat ada pengukuran dan penilaian kinerja. Yang kelima ada pendistribusian penghargaan berbasis hasil penilaian kinerja. Rangka tersebut memberikan panduan komprehensif dan koheren untuk membangun sistem penghargaan berbasis kinerja yang mampu membangkitkan motivasi personal dalam mencapai tujuan organisasi dengan perilaku yang diharapkan oleh organisasi. Nah, yang ketiga ada efisiensi, produktivitas, dan cost effectiveness dengan lingkungan bisnis yang dinominasi oleh customer. Ukuran kinerja yang tidak dimasukkan dalam komponen customer akan menjauhkan usaha manajemen dan pemuasan kebutuhan customer. Nah, keadaan seperti ini akan mendapatkan perusahaan pada kondisi berisiko tinggi untuk ditinggalkan oleh customer. Nah, konsep efisiensi ini juga dan produktivitas dikembangkan dalam manajemen tradisional yang masih berfokus pada pemuasan intern perusahaan. Oleh karena itu, konsep pengukuran tenaga kerja tidak sesuai jika dia diterapkan dalam perusahaan yang memasuki lingkungan bisnis yang di dalamnya customer memegang semua kendali bisnis. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai laporan sistem penghargaan, dan apabila ada salah-salah kata, saya memohon maaf dan
Kiranya penjelasan yang saya jelaskan tadi dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih.